Saatnya Anda mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sulawesi Selatan, hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Sembilan 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Seperti janji kita, kalau hari ini kembali akan ada talk show yang semoga bermanfaat dan akan memberikan banyak edukasi, sosialisasi untuk kita semua pencinta Venus ya. Pastinya bersama kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Dan di studio sudah hadir ada, saya manggilnya Mbak, Ibu, Kakak. Ada Mbak Rini, selamat pagi. Selamat pagi. Terus juga yang kembali hadir ini mantan personil dari Cool Colors. Thanks. Bisa dibilang seperti itu ya, Panas ya. Panas Rini, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, apa kabar? Baik, sehat ya. Mbak Rini juga sehat ya? Ya. Wah, ini udah siap nih untuk mensosialisasikan lagi satu hal yang terbaru dari Kementerian Hukum dan HAM yang kalau nggak salah ini terobosan baru ya, Mbak Rini ya, dengan menghadirkan entitas perseroan perorangan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, di awal perjumpaan kita ini tentunya pengen tahu dulu nih, untuk perseroan perorangan itu seperti apa sih dasar hukumnya, Mbak Rini? Ya, sebelumnya itu saya menjelaskan dulu ya. Jadi perseroan perorangan ini merupakan turunan atau merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi ada perubahan sedikit nih Kak antara perseroan terbatas sebelumnya. Dalam undang-undang sebelumnya disebutkan bahwa perseroan terbatas itu hanya persekutuan modal saja, persekutuan modal yang didasari perjanjian dan kemudian ada pembagian saham. Nah, namun ada pada Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020 ini ada perubahan dari persekutuan modal tersebut, dari persekutuan modal didasari perjanjian untuk usaha kerja serta ada pembagian saham atau ada ataunya nih atau perseroan perorangan yang didasari oleh perjanjian tersebut untuk menjalankan usaha. Jadi ada penambahan dari yang dulunya persekutuan modal saja berubah menjadi perseroan perorangan. Nah, dan dasar hukumnya itu tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan ada peraturan pelaksananya dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yaitu tentang kemudahan perlindungan pemberdayaan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah. Juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian, perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil, Kak. Jadi boleh dibilang ini tuh sebagai peraturan yang kelak nantinya akan melindungi, memberikan kemudahan dan memberdayakan koperasi dan usaha mikro, khususnya UKM kecil menengah ya, yang sekarang ini lagi mewabah ya, Mbak Rini ya. Iya, perseroan perorangan ini Pak, Kak, untuk usaha mikro dan kecil, Kak. Jadi untuk usaha mikro dan kecil saja. Mikro dan kecil, spesifiknya hanya untuk itu. Tapi sebelumnya saya pernah dengar yang istilah perseroan terbatas. Nah, ini membedakan antara keduanya apa? Nah, perseroan terbatas itu Kak minimal harus 2 orang. Terus juga ada pembagian saham yang telah saya sebutkan. Juga ada akte notaris, ada penetapan dibutuhkan akte notaris untuk penetapannya. Namun pada perseroan perorangan ini keunggulannya itu karena hanya membutuhkan 1 orang saja, Kak. Jadi cukup 1 orang saja memiliki KTP, memiliki MPWP dan email aktif. Itu sudah bisa mendaftarkan? Iya, benar. Dan keunggulan untuk perseroan perorangan ini juga ada banyak Kak keunggulannya. Nah, dengan 1 orang saja ini jadi tidak dibutuhkan itu banyak persyaratan yang lain gitu. Jadi lebih mudah ya. Benar Kak. Lebih mudah gitu. Untuk latar belakangnya sendiri Mbak Rini boleh dijelaskan? Iya, jadi kan perseroan perorangan ini
dibuat diciptakan atau merupakan inovasi dari pemerintah untuk membantu pengusaha mikro dan kecil yang ingin memiliki badan usaha, Kak. Jadi biasanya kan kalau sebelumnya memiliki badan usaha itu membutuhkan modal yang besar. Jadi dengan perseroan perorangan ini memudahkan para pelaku usaha mikro dan kecil untuk memiliki badan usaha sehingga bisa untuk mengembangkan usahanya tersebut. Gitu, Kak. Oke, kalau perseroan terbatas kita taunya sebagai PT, berarti kalau perseroan perorangan nanti PP? Sesimpel itu gitu. Iya benar, Kak. Berarti PP ya? Iya. Jadi nanti kalau mau bikin usaha tinggal bikin PP apa gitu. Tapi kalau PT-nya sendiri masih berlaku? Masih, Kak. Masih bisa melakukan pendaftaran juga dengan syarat-syarat tadi ya? Iya. Oke. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas nih ya, yang mau mendaftarkannya gimana, terus juga mekanisme lainnya seperti apa, termasuk keunggulan-keunggulannya. Nanti Mbak Rini boleh bantu jelaskan juga ya? Boleh. Nah, sambil pencinta Venus juga yang mau bergabung silakan di SMS WhatsApp di 0811 460 976. Jangan kemana-mana, talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan kembali lagi hanya di Radio Venus. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak, masih di talkshow bersama kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan bersama Mbak Rini dan juga Pak Nas, yang kali ini masih membahas tentang perseroan perorangan. Tadi udah disampaikan sama Mbak Rini, perseroan perorangan ini khusus untuk mereka yang memiliki usaha mikro dan kecil. Menengah nggak termasuk ya. Nah, kalau menengah lain lagi. Tapi perlu diketahui tentunya nih Mbak Rini, untuk usaha mikro dan kecil nih. Nah, apa nih kriterianya sampai masuk di kategori usaha mikro dan juga usaha kecil? Baik, untuk usaha mikro berdasarkan kriteria itu ada 2, yaitu berdasarkan modal usaha atau berdasarkan hasil penjualan atau hasil penjualan tahunan atau omset tahunan. Omset di keuntungan. Jadi kalau yang pertama itu usaha mikro, kalau untuk modalnya sendiri paling banyak 1 miliar. Jadi tidak terbatas minimalnya berapa. Oke. Paling banyaknya saja yang ditentukan. Maksimalnya 1 miliar. Benar. Di atas itu berarti nggak masuk mikro dong. Iya. Jadi yang paling banyak itu 1 miliar, tidak termasuk untuk tanah dan bangunan. Oke. Hanya untuk modalnya saja. Atau berdasarkan hasil penjualan tahunan atau omset tahunan paling banyak 2 miliar. Oke, paling banyak 2 miliar. Masuk lumayan Mi itu sebenarnya. Masuk dalam usaha mikro. Nah, yang kedua adalah usaha kecil. Untuk modalnya sendiri antara 1 sampai paling banyak 5 miliar. Jadi antara 1 sampai 5 miliar, tidak termasuk dalam tidak termasuk bangunan tadi. Iya. Dan yang untuk omset tahunannya paling banyak antara range-nya itu antara 2 sampai 15 miliar. Jadi yang bisa masuk untuk bisa untuk mendaftarkan perseroan perorangannya itu yang termasuk dalam kriteria ini, kriteria dalam usaha mikro dan kecil. Oke, itu spesifikasi yang membedakan antara usaha mikro dan usaha kecil dinilai dari modal usaha dan omset tahunannya. Berarti udah jelas. Sambil dipikir-pikir nih pecinta Venus, oh berarti saya usahaku ini masuk mikro. Oh, kalau dari omsetku berarti masuk usaha kecil gitu. Ya udah bisa tahu membedakannya nih. Nah, kalau keunggulannya sendiri nih Mbak Rini, itu apa aja sih dari perseroan perorangan ini khususnya? Nah, karena sudah dikatakan perorangan, jadi untuk mendirikan perseroan perorangan ini hanya membutuhkan 1 orang saja yang sudah memiliki KTP, berarti sudah 17 tahun ke atas. Oke. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah ada nanti diberikan status badan hukum. Nanti status badan hukum ini diperoleh setelah mendapatkan sertifikat pendirian usaha. Nah, yang kemudian yang berikutnya adalah tidak membutuhkan akta notaris lagi. Nah, lebih mudah. Yang berikutnya nanti nama perseroan perorangannya itu tidak sama dengan yang lain. Karena begitu pendaftaran akan memasukkan nama
Misalnya usaha. nama usahanya untuk menjadi nama perusahaan ya. Ya, akan ada dilakukan pengecekan. Jadi tidak akan sama antara satu dengan yang lain. Kalaupun nanti ada itu kita punya dasar hukum yang lebih kuat. Ya, jadi nanti akan kalau misalnya sama, nanti akan diarahkan pemohon untuk mengganti nama usahanya karena nama usaha yang telah diisi sebelumnya sudah ada yang punya. Tapi kalau kita lebih dulu punya, baru ada yang tiba-tiba ketahuan, di situ ada punya perusahaan yang pakai nama yang sama. Selama dia belum mendaftarkan perseroan perorangan, tidak bisa dicek Kak. Tapi kalau selama dia mendaftar di perseroan perorangan, berarti ada ya, database-nya. benar. Oke. Nah, akan ada pengecekan otomatis. Jadi tidak akan ada yang sama. Pengulangan Misalnya usaha maju terus, ada juga berikutnya yang akan menggunakan usaha maju terus akan langsung terdetek secara otomatis. Oke. Begitu demikian. Dan juga yang paling bagus ini ada one tier. Jadi pemilik usaha juga sebagai pengawas atau kayak komisaris demikian Kak. Dan yang paling diunggulkan dari perseroan perorangan ini karena biaya pendaftarannya murah, hanya 50.000 saja. 50.000? Iya, Wah. sudah langsung berbadan hukum. Sudah punya dasar hukum, terus dilindungi sama undang-undang. Benar Kak. Aduh, ini sih kalau yang sekarang ini lagi mewabah istilahnya gitu ya, usaha kecil dan mikro nih kayaknya harus segera mendaftarkan diri nih untuk status perseroan perorangannya. Nah, cuma kadang suka ribet nih Mbak Rini kalau mikirnya, aduh daftar Kak lagi, dede ke kantor Kemenkumham Mas Sedeng, dede kurus lagi ijazahku legalisir miseng, buku nikah, akte nikah, buku tanah. Ini mungkin di kepala kita tuh kayaknya gitu ribet aja gitu ya proses pendaftarannya. Tapi kalau untuk perseroan perorangan ini apakah seperti itu juga Mbak Rini untuk pendaftarannya? Nah, di dalam proses pendaftaran perseroan perorangan ini sangat mudah sekali. Jadi kita cukup menyiapkan 3 saja Kak, yaitu KTP, terus MPWP dan email yang aktif. Sudah bisa langsung mendaftar. Mendaftar kartu tanda penduduk, Ya. Nomor pokok wajib pajak, kalau belum berarti harus bikin dulu ya. Ya. Harus bikin dulu dan email aktif gitu. Oke. Tapi kalau yang biasanya terjadi di masyarakat itu ada beberapa mungkin kalangan yang tidak alias ya gaptek gitu ya, gap teknologi, nggak punya email gitu. Boleh pinjam email orang lain nggak, keluarga? Disarankan memiliki email sendiri Mending Kak. bikin ya. Minta Karena dibuatin kali ya. Iya benar, karena ini kan berhubungan pada usaha kita kan. Jadi kalau ketika usaha kita berkembang, kita masih mengharapkan atau membutuhkan bantuan dari pihak lain. Kalau kami dari Hukum dan HAM selalu menyarankan untuk memiliki email sendiri Kak. Jadi ketika ada yang terkait dalam usaha tersebut bisa langsung diketahui oleh pemilik usaha. Pemiliknya langsung. Iya. Nah, ini yang tadi udah disampaikan syaratnya udah ada. Nah, daftarnya gimana? Daftarnya di mana? Nah, jadi daftarnya itu tidak perlu kemana-mana. Cukup untuk mengakses laman di http://ahu.go.id. Nah, nanti dari website atau dari laman tersebut akan bisa memilih, ada perseroan perorangan, ada dia ada masuk beberapa kategori fitur-fitur. mana gitu ya. Benar. Sesuai Iya. dengan spesifikasinya sendiri. Iya, sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhannya. Iya, juga. jadi nanti bisa memilih sesuai dengan pelayanan apa yang dibutuhkan oleh para pemohon tersebut. Kalau misalnya pelayan perseroan perorangan, maka masuk ke fitur untuk perseroan perorangan tersebut. Oke. Begitupun untuk perseroan terbatas. Ya, nanti akan ada untuk mengakses. Kalau perseroan terbatas itu Kak membutuhkan akte notaris. Jadi para pemohon yang akan membuat persekutuan modal untuk ini membuat akte notarisnya dulu terlebih Kak. dahulu. Oke, Iya. berbeda dengan perseroan perorangan tadi. Benar. Hanya dengan 3 syarat aja ya udah Iya. bisa daftar. Oke, itu bedanya. Tapi kalau misalnya nih Mbak Rini di kemudian hari ya tahu-tahu ternyata usahanya berkembang pesat ya, nggak bisa menghandle sendiri, butuh bantuan, akhirnya melakukan kolaborasi gitu dengan teman-teman yang lain. Otomatis ada perubahan status dari perseroan perorangan menjadi terbatas. Nah, itu bisa dihandle juga nggak dari Kemenkumham? Nah, iya Kak. Jadi kalau memang ternyata usahanya di masa depan berkembang, tidak masuk dalam kriteria mikro dan kecil lagi. Iya. Jadi usahanya itu sudah melebihi dari modal Omsetnya, usaha ya. modalnya gitu ya. Benar. Maka para pengusaha tersebut harus merubah ke persekutuan modal tersebut ke perseroan Terbatas. terbatas. Ya, Oke. dengan membutuhkan akte notaris.
dan kemudian mendaftarkannya di Kementerian Hukum dan HAM kembali. Oke. Bahwa perusahaan tersebut tidak termasuk dalam persoalan perorangan lagi. Ya, tapi daftarnya tetap di sama AHU tadi ya. Boleh. ahu.go.id. .id. ahu.go.id. Iya. Ya, mudah berarti ya sekarang ya. Sangat mudah. Kak. Sangat mudah, di mana aja udah bisa daftar, cuma dengan syarat tadi KTP, NPWP, terus apalagi yang terakhir? Email aktif. Email aktif. Iya. Dan biaya pendaftaran hanya Rp50.000. Kalau mau perubahan status tinggal ditambah aja nih untuk mendaftarkan ke notaris dan Iya. sudah tidak sesuai dengan kriteria usaha mikro dan kecil tadi. Udah jelas banget nih soal perseroan perorangan ini, pecinta Venus. Ada lagi nggak sih Mbak Rini yang mau disampaikan untuk pencinta Venus? Nah, para pencinta Venus, persoalan perorangan ini sangat mudah. Apalagi sekarang kaum milenial hampir sekarang memiliki, kalau kita lihat di e-commerce, Iya. banyak sekali sekarang toko-toko Benar, yang dimiliki oleh para kaum milenial. Benar. Nah, kenapa kita membutuhkan persoalan perorangan ini? Karena kita perusahaannya itu berbadan hukum. Dengan berbadan hukum kita bisa mengembangkan usaha ekspor. Ya. Kita bisa mengekspor, apalagi sekarang Benar, banyak benar. sekali ya kaum milenial yang kreatif, memiliki usaha yang dibuat sendiri. Dengan berbadan hukum, maka kita bisa mengembangkan sampai ke ekspor, bisa sampai ke luar negeri, gitu. Jadi sangat dibutuhkan persoalan perorangan ini. Oke, inilah dia pentingnya untuk mendaftarkan perseroan perorangannya, sekali lagi di ahu.go.id ya. Terima kasih Mbak Rini untuk penjelasannya. Nanti kita akan lanjut lagi pencinta Venus, masih di talkshow bersama kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits paling enak. Masih dalam talkshow bersama kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Dan tadi udah membahas juga banyak hal tentang perseroan perorangan. Semoga bermanfaat. Dan yang satu ini tidak kalah pentingnya juga nih, mengingat kita sudah sama-sama bersiap-siap memasuki musim ya. Ini bukan musim pancaroba atau musim durian, tapi musim baliho partai di mana-mana nih pencinta Venus ya. Mulai dari anggota dewan, partai politik dan lain sebagainya. Nah, pas sekali karena kali ini kita bersama Bapak Nasruddin SH MH. Kita juga akan membahas seputar peran kantor wilayah terkait partai politik. Pak Nasruddin, kembali membahas tentang partai politik ini di Radio Venus Pak Nas ya. Khusus untuk kali ini, sebelumnya kita mau tahu dulu ini sebenarnya partai politik itu apa sih? Kenapa kayak banyak sekali partai politik di Indonesia dan begitu mudah mendaftarkan diri gitu? Iya, terima kasih. Sebelumnya saya ini panggil kakak juga ya. Kak Zaki ya. Zaki, bagaimana nih gele-gele? Iya, tadi Iya. kita bahas yang agak milenial ya. Ini Betul. mungkin agak serius yang kita bahas terkait dengan partai politik. Nah, sesuai dengan undang-undang partai politik yang baru, pasal 1 ayat 1, bahwa partai politik itu adalah organisasi yang bersifat nasional. Jadi sifat secara nasional yang dibentuk atau didirikan oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela ya, untuk dengan dasar kepentingan yang sama, memperjuangkan kepentingan politik daripada anggota, masyarakat, bangsa dan negara, dan menjaga keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebenarnya kalau kita lihat partai politik itu punya peran yang kuat ya, punya peran yang kuat di dalam bagaimana menjaga kesatuan Republik Indonesia, kemudian menjaga marwah daripada Pancasila dan Undang-Undang Dasar gitu. NKRI gitu. Iya. Ada nggak batas orang gitu yang tercatat harus sekian orang baru bisa bikin partai politik? Iya, kalau untuk pendirian partai politik sendiri itu secara keseluruhan di seluruh provinsi itu minimal ada 30 orang warga negara Indonesia yang minimal berusia 21 tahun. Oke. Jadi dia minimal harus berusia 21 tahun di seluruh provinsi, dan pada saat pendaftaran itu juga diwakili oleh minimal 50 orang. Harus rame-rame Pendiri. datang. Minimal 50 orang, bukan datang, harus diwakili minimal 50 orang pendiri dari partai. Jadi dia mewakili seluruh pendiri partai, itu minimal ada 50 orang. Oke. Seperti itu. Oke. Dan memang harus ada tercatat di setiap provinsi. Iya, kalau secara aturan di undang-undang yang baru nanti kita bahas lebih panjang lebar. Nanti
itu minimal di seluruh provinsi harus ada. Oke, harus ada ya. Nah, kalau fungsinya sendiri nih Pak Nas dari partai politik itu apa sih? Ya, sebenarnya banyak sekali ya fungsi dari partai politik itu. Antara lain ya, misalnya partai politik sebagai sarana komunikasi masyarakat. Jadi partai politik ini mengkomunikasikan antara pemerintah, ya, apa yang dilaksanakan oleh pemerintah, kemudian dikomunikasikan kepada masyarakat, dan apa keinginan daripada masyarakat itu bisa disalurkan kepada pemerintah. Jadi ibaratnya partai politik ini adalah jembatan antara masyarakat, warga negara dengan pemerintah. Selain itu ada beberapa fungsi lain seperti misalnya sarana sosialisasi politik, kemudian pembuatan kebijakan, kemudian pengaturan konflik dan lain sebagainya. Oleh karena itu saya berpikir bahwa penting untuk menciptakan partai politik yang betul-betul profesional, sehingga kebutuhan ataupun keinginan aspirasi daripada masyarakat itu bisa betul-betul tersalurkan. Oke, berarti memang manfaatnya tuh, fungsinya tuh sangat bermanfaat untuk masyarakat secara langsung ya. Tapi Panas, kalau kita lihat perkembangan peraturan terkait partai politik ya, khususnya tuh kayak sering berubah-berubah gitu loh sejak lahirnya Orde Reformasi. Ada yang baru apa lagi nih terkait undang-undang partai politik yang berlaku saat ini? Ini yang penting kita sampaikan juga kepada para pendengar Venus, bahwa sejak Orde Reformasi dari mulai tahun 99, kemudian 2002, lanjut lagi ke 2008 dan terakhir dengan perubahan undang partai politik ini dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011. Nah, apa yang baru di undang-undang ini? Yang pertama adalah terkait dengan kepengurusan. Tadi sudah disinggung tadi nih bahwa untuk undang-undang baru ini kepengurusan itu ada di seluruh provinsi. Ya, sebelumnya itu 75%. Jadi sebelum undang-undang ini minimal 75% di seluruh Indonesia. Nah, sekarang itu harus ada di tiap provinsi. Termasuk provinsi baru? Iya, termasuk provinsi baru dong. Secara udah 38 provinsi kan sekarang ya. Pokoknya seluruh provinsi. Kemudian sebelumnya itu 50% dari jumlah kabupaten kota yang ada di provinsi itu. Nah, sekarang sudah naik lagi jadi 75%. Minimal 75% kabupaten kota yang ada di provinsi itu. Terus minimal 50% kecamatan di kabupaten tersebut. Jadi ini ada peningkatan persentase. Nah, selain itu juga ada penguatan terkait dengan keterwakilan perempuan. Ya, yang 30% itu. Nah, selanjutnya juga ada mahkamah partai politik yang berfungsi sebagai lembaga adjudikasi untuk menyelesaikan perselisihan internal di partai politik tersebut. Iya. Oke, berarti memang banyak hal yang berubah, diperbaiki ya, untuk kepentingan bersama. Kalau ngomongin soal partai politik, khususnya pendirian sebuah partai politik. Nah, ini hubungannya dengan Kemenkumham nih, Panas. Di mana peran dari Kemenkumham itu sendiri? Ya, tadi saya sampaikan bahwa kami di Kementerian Hukum dan HAM itu ada beberapa layanan, terutama di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Jadi ada beberapa layanan. Salah satunya tadi kan sudah disebutkan, ada pendaftaran perseroan perorangan, kemudian PT, yayasan, perkumpulan. Nah, salah satunya adalah pendaftaran badan hukum partai politik. Di mana di dalam undang-undang tadi saya jelaskan bahwa setiap partai politik itu harus berbadan hukum. Karena setiap partai politik harus berbadan hukum, maka harus didaftarkan. Nah, didaftarkan di mana? Di Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Nah, pada saat setelah didaftarkan itu, kami ini melakukan verifikasi dan analisa terhadap dokumen-dokumen yang diberikan. Setelah dilakukan verifikasi dan analisa, kemudianlah baru dilakukan pengesahan terhadap badan hukum atau partai politik yang baru tersebut. Nah, selain melakukan pengesahan terhadap partai politik yang baru, juga dapat dilakukan pengesahan terhadap perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta adanya perubahan kepengurusan jika ada. Jadi disitulah peranannya peranan dari Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan pendaftaran partai politik baru dan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun perubahan kepengurusan partai politik. Peranannya sangat penting. Tapi mengingat tadi salah satu syaratnya itu harus ada di setiap provinsi. Apakah setiap provinsi atau partai mau mendaftar itu harus mendaftar tiap-tiap provinsi atau hanya dilakukan terpusat mewakili yang lain?
Seperti ini, untuk pendaftaran itu kan di pusat, tetapi di setiap provinsi itu biasanya ya, kalau di kami di kantor wilayah sendiri sudah mengeluarkan surat keterangan berbadan hukum itu kepada partai politik. Jadi masing-masing di provinsi itu meminta surat keterangan partai politik di pusat, di kantor wilayah, surat keterangan partai politik. Jadi kami mengeluarkan untuk di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan sendiri sampai dengan saat ini ada 6 yang sudah kami keluarkan, 6 surat kepada 6 partai politik yang akan mendaftarkan badan hukumnya. Seperti itu. Jadi adalah peran untuk kantor wilayah sendiri di wilayah itu. Oke, seperti itu ya. Melihat sekarang perkembangan mulai menjamur lagi memasuki musim pemilu ya, pendaftaran lebih intens lagi nih kalau kita lihat, dan beberapa juga kalau di berita udah sempat kita baca juga banyak yang ditolak, betul. Banyak yang tidak lulus ya, berasa kayak ikut ujian. Tapi memang seperti itu adanya ya, betul. Pak Nas ya, harus melalui beberapa syarat dan ketentuan tertentu nih untuk bisa tercatat sebagai partai politik khususnya yang baru. Nah, ini akan kita bahas lebih jauh lagi mengenai syarat pendaftaran suatu partai politik itu seperti apa. Tetap di Talkshow bersama Kemenkumham wilayah Sulawesi Selatan. 97,6 FM Venus Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak. Di sesi terakhir kita Talkshow bersama kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Kita juga masih bersama Mbak Rini dari Kemenkumham dan juga ada Pak Nasruddin SHMH tentang partai politik. Banyak hal yang sudah kita bahas di awal, dan khususnya sekarang ini kita mau tahu nih syarat apa aja sih nih Pak Nas yang harus dimiliki untuk mendaftarkan suatu partai politik yang baru. Ya, untuk pendaftaran partai politik yang baru itu harus ada akta pendiriannya di notaris. Ya, itu yang pertama, harus ada akta notarisnya. Kemudian yang kedua memiliki nama dan lambang. Yang kemudian nama dan lambang itu tidak boleh sama atau identik dengan nama atau lambang partai lain. Jadi harus dicari nama atau lambang partai lain. Kemudian yang ketiga adalah dia memiliki kantor. Memiliki kantor sekretariat di wilayah-wilayah tadi ya, ada di provinsi, di kecamatan, kabupaten, gitu. Kecamatan. Nah, ini yang penting juga yang harus kita pahami bahwa kantor atau sekretariat tersebut itu harus merupakan kantor atau sekretariat tetap sampai dengan berakhirnya pemilu. Jadi misalnya sekarang ini kan 2022 ya, pendaftaran sampai dengan 2024 nanti kan, ini kan rencana pemilu kan 2024. Nah, sampai dengan 2024 nanti diharapkan itu adalah sudah merupakan kantor tetap, nggak pindah-pindah lagi kantornya. Siapa tahu habis kontraknya. Ya, itu makanya harus diantisipasi bahwa kontrak itu minimal misalnya 5 tahun di kontrak. Jangan pada saat kita daftar ini ya di kontrak memang 5 tahun supaya tidak pindah-pindah lagi. Alamatnya gitu karena kan penting juga. Ya. Penting juga nanti pada saat pendaftaran pemilu juga di KPU misalnya sebagai partai politik kan ada verifikasi faktual. Nah, itu kan KPU ini kan menggunakan data juga dari berdasarkan apa yang didaftarkan badan hukumnya. Seperti itu. Nah, selain itu juga tadi ada keterwakilan dari seluruh provinsi minimal 75, 50 dan sebagainya. Yang terakhir adalah terkait dengan rekening partai politik. Jadi harus ada rekening partai politik. Nah, nanti di situ juga kan akan ada rekening terpisah. Jadi semua penganggaran ataupun keuangan dari partai politik itu kan akan terkontrol di rekening itu. Dan semua dilaporkan jumlah saldonya. Nanti kan itu terkait dengan pelaporan nanti ke KPU. Nah, jadi itu untuk KPU ya. Iya, untuk KPU. Nah, untuk pendaftaran badan hukumnya dia harus punya rekening karena nanti itulah nanti kaitannya. Ketika misalnya sudah berjalan, maka rekening itulah yang digunakan untuk membiayai misalnya operasional daripada partai politik tersebut. Nah, ini nih yang juga mau saya tanyakan nih. Apakah setiap partai politik yang sudah mendaftar itu otomatis akan ikut pemilu? Ya. Ini penting nih informasinya. Karena kalau kita lihat di database kami itu ada sekitar 75 partai politik yang sudah terdaftar. Dari sekian ya, dari termasuk yang paling baru-baru ya. Iya, untuk sampai dengan saat ini ada 75 partai politik yang terdaftar, termasuk yang lama, Dan dari 75 itu tidak semua aktif. Ada juga yang tidak aktif.
ada juga misalnya yang sudah habis masa kepengurusannya, atau misalnya sudah tidak berjalan lagi, mungkin di pemilih-pemilih sebelumnya misalnya tidak masuk dalam parliamentary threshold, kemudian dia tidak aktif lagi. Nah kalau saya lihat catatan di KPU itu ada sekitar 32 dari 75 itu ya, ada sekitar 32 partai politik yang masih aktif ya, masih dianggap sehat. Nah, namun saya lihat pengumuman kemarin yang mendaftar di KPU itu ada sekitar 18 partai politik yang lolos untuk seleksi administratif. Nah, jadi kalau kita lihat persentasenya itu ya bahwa tidak semua partai politik yang terdaftar badan hukumnya itu kemudian lolos di KPU sebagai peserta pemilu. Ada juga yang tidak lolos. Dan penting kita ketahui bersama bahwa untuk pembubaran partai politik itu tidak mudah karena harus melalui pengadilan. Jadi nggak sama dengan misalnya badan hukum lain, misalnya kalau tadi PT misalnya ya, kalau misalnya semua pemegang saham itu menyatakan bubar ya bubar. Tapi kalau untuk partai politik ini agak berbeda karena harus dengan putusan pengadilan. Nggak bisa yang tiba-tiba langsung vakum semua anggotanya. Meskipun vakum itu tetap dianggap masih ada badan hukumnya sebelum ada putusan dari pengadilan, seperti itu. Iya. Jadi sekarang udah tahu ya pecinta Venus kenapa yang kita lihat di kertas pemilu itu hanya berapa partai politik, nggak semuanya. Dan sedangnya ada untungnya juga, kebayang kalau 75 semuanya ikut partai pemilu, bayangin berapa jumlah calon legislatif gitu yang harus kita tahu semuanya ya. Tapi ini tentu akan ada tantangan dan kendala yang dihadapi ke depan dalam proses pendaftaran partai politik ini. Dari Kemenkumham sendiri nih, apa aja yang biasanya dihadapi? Ya, sebenarnya dari persoalan-persoalan ya, ini kumpulan dari beberapa persoalan yang banyak dihadapi oleh partai politik. Antara lain misalnya anggaran dasar, anggaran rumah tangganya yang belum rinci ya, belum masih umum, yang bersama umum, belum rinci menuangkan seperti apa sih aturan-aturan main di dalam partai politik tersebut. Kemudian belum semua partai politik itu kemudian ada mahkamah partainya. Nah, mahkamah partai ini sangat penting karena kalau kita lihat bagai berita-berita yang ada itu banyak partai politik yang kemudian memiliki konflik-konflik internal. Nah, fungsi daripada mahkamah partai ini adalah menyelesaikan konflik-konflik internal tadi, sehingga tidak perlu nih sampai ada kubu A, kubu B, ya kan itu. Jadi itu pentingnya daripada mahkamah partai ini harus dibenahi oleh partai politik tersebut. Oke, bukan ranahnya Kemenkumham lagi untuk turun tangan. Enggak lah. Ini kan cuma sekedar kita mengetahui bahwa sebenarnya kami dari Kementerian Hukum dan HAM menerima pendaftaran badan hukum dengan kondisi yang seharusnya sehat gitu. Iya. Oke. Karena beberapa waktu lalu juga kita pernah melihat ya ada partai politik yang punya 2 musyawarah, 2 ketua, 2 calon dan lain sebagainya. Ini seharusnya bisa dibenahi. Menarik sekali tentunya, dan untuk sesi terakhir ini Pak Nas mengakhiri perbincangan kita nih. Apakah ada yang perlu disampaikan lagi khususnya untuk pencinta Venus terkait dengan badan hukum partai politik ini? Iya. Terima kasih. Kami dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sulawesi Selatan senantiasa memberikan informasi kepada seluruh masyarakat terkait dengan berbagai layanan yang ada di kami. Ya, ada layanan pendaftaran personal perorangan, kemudian PT, yayasan, perkumpulan, ya termasuk tadi yang saya sampaikan adalah partai politik. Nah, layanan itu kami berikan senantiasa, kami berupaya untuk memaksimalkan bagaimana layanan tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, terkait dengan partai politik tadi, ya kami harapkan sih sebenarnya dengan adanya pendaftaran badan hukum tersebut, masyarakat juga bisa mengetahui bahwa sebenarnya seperti ini prosesnya pendaftaran badan hukumnya, dan kontrol masyarakat sih di mana ya. Masyarakat bisa melihat ternyata partai politik ini ada banyak dan memang ada yang tidak aktif dan memang sulit untuk dibubarkan kecuali dengan adanya putusan pengadilan. Nah, itu semualah yang perlu kita sampaikan kepada seluruh elemen masyarakat sehingga mereka tahu. Salah satunya tadi tentang persoalan perorangan juga. Nah, jadi masyarakat yang ingin mendaftar misalnya ya silahkan, ada yang ingin ditanyakan silahkan datang ke kantor wilayah atau dapat menghubungi di layanan konsultasi di kantor wilayah. Kami punya layanan di di hotline-nya ada. Oke, ini menghandle seluruh Indonesia, Pak Nas. Untuk hotline layanan kalau untuk hotline layanan di
perseorangan perorangan ya. Tadi itu menghandle di seluruh Indonesia, tapi untuk kantor wilayah sendiri kami punya layanan khusus di kantor wilayah. Oke, seperti itu ya. Penting sekali dan semoga bermanfaat materi yang disampaikan oleh Pak Nas maupun Mbak Rini yang sudah hadir di studio Venus pagi ini. Sekali lagi terima kasih Pak Nasruddin SHMH dan juga Mbak Rini. Saya tadi ngelihatnya kirain ini Rini Idol gitu ya. Terima kasih sudah hadir di studio Venus, pastinya dalam talkshow bersama kantor Kementerian Hukum dan HAM wilayah Sulawesi Selatan. Sehat-sehat ki semua dan kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan talkshow Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan. Hanya di Radio Venus, Citra Musik Indonesia, paling hits, paling enak.